Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa, jumpa lagi dengan saya Mardia dalam acara Mimbar Ramadan bersama YouTube MTS Surya Buana Malang, Matsa Surba. Pada pertemuan kali ini, saya ingin membahas sedikit aplikasi dari hasil puasa Ramadan dalam kehidupan sehari-hari, baik masih saat Ramadan maupun di luar Ramadan, agar kita benar-benar mendapatkan manfaat berupa rahmat, ampunan, serta nantinya kembali fitri dan mendapatkan ridha Allah serta mendapatkan jannah. Bagaimana isi dari Ramadan ini telah tertuang di dalam surat Al-Baqarah ayat 183 yang bunyinya A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun ayyaman ma'dudat. Jadi di sana diterangkan perintah untuk puasa Ramadan agar menjadi orang yang bertakwa, di mana puasa Ramadan ini ditentukan waktunya dalam waktu ma'dudat, yaitu tertentu. Nah, agar menjadi seorang yang bertakwa, kita harus bisa mengaplikasikan semua kebiasaan-kebiasaan Ramadan ini dalam kehidupan sehari-hari, baik masih dalam Ramadan maupun di luar Ramadan. Salah satu contoh yang paling sederhana bagi para siswa yang putri atau bagi para pemirsa yang putri, Bapak Ibu bisa menerangkan pada putri-putrinya, misal suatu saat si anak atau siswa semua itu yang putri sedang berhalangan untuk berpuasa. Nah, apa yang kita lakukan? Apakah kita akan istirahat penuh dari pagi sampai malam seperti di luar Ramadan? Coba kita mengaplikasikan kebiasaan Ramadan ini dalam kehidupan sehari-hari. Misal di luar Ramadan kita tidak makan dari pagi sampai sore. Bagaimana kalau dari mulai awal dimulainya puasa, yaitu setelah sahur, setelah datang masa subuh, sampai nanti menjelang maghrib, kita tahan diri seperti berpuasa. Menahan dirinya apakah tidak makan dan minum? Untuk yang berhalangan puasa, tidak makan dan minum tidak perlu ditahan, boleh makan. Tetapi kebiasaan yang lain harus tetap dilakukan. Misal, kita diperintahkan untuk sholat 5 waktu, zuhur, asar, maghrib, isya, subuh. Nah, kalau berhalangan bagaimana? Bagaimana kalau kita ganti dengan zikir yang lain? Jadi kita tetap dapat pahala. Misalnya waktu subuh kita tidak sholat bagi yang putri, maka dapat melakukan zikir. Zikirnya seberapa banyak? Terserah, semampunya. Misalnya pada siang hari kita seharusnya puasa, tapi bagi yang berhalangan tidak berpuasa, atau nanti di luar berpuasa, di luar bulan Ramadan bagi yang putra, bagaimana membiasakan agar tetap menjaga lisan dengan kebaikan? Misalnya kita gunakan selain untuk belajar, waktu yang lain kita gunakan, kita isi zikir terus. Nah, itu adalah suatu kebiasaan yang baik. Jadi kita tetap dapat menahan diri. Daripada saya ngomongin orang lain, lebih baik saya baca sholawat. Daripada saya bicara yang tidak bermanfaat, lebih baik saya baca zikir. Itu adalah membiasakan kebiasaan-kebiasaan yang baik yang kita tahan selama bulan Ramadan. Dan kalau pada saat bulan Ramadan bagi yang berpuasa, ada suatu kebajikan yang akan membawa pada manfaat kesehatan. Salah satunya apa? Pada saat berpuasa Ramadan kita diperintahkan menahan diri
dari makan dan minum dan dari segala hal-hal yang dilarang. Segala hal-hal yang dapat membatalkan puasa. Bagaimana? Ya, kebiasaan-kebiasaan itu kita harus berusaha sebaik mungkin. Bagaimana dengan orang yang puasanya selalu tidur? Memang ada dalil yang mengatakan tidurnya orang berpuasa berpahala. Tetapi akan lebih baik jika kita gunakan waktu tidak tidur tetapi untuk beribadah yang lain. Nah, ketika waktu berbuka tiba sampai menjelang sahur, kita dihalalkan untuk makan dan minum. Bagaimana agar kita dapat kebaikan? Ya, kita tidak perbanyak makan dan minum walaupun sudah masuk waktu untuk membatalkannya. Supaya apa? Agar nafsu kita tunduk. Kalau kita sedikit tidur, banyak beribadah, nafsu-nafsu yang kurang baik akan tunduk. Nah, itulah salah satu manfaat dari puasa Ramadan. Nah, manfaat yang lain dalam segi kesehatan akan dapat memulihkan kembali semua unsur organisme yang ada di dalam tubuh, unsur-unsur di dalam tubuh yang bekerja agar dapat beristirahat, tidak banyak, bisa mengurangi aktivitas di dalam tubuh sehingga diperoleh kesehatan yang luar biasa. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Kesimpulan yang sedikit bisa ditarik, mari kita mengaplikasikan kebiasaan bulan Ramadan dalam kehidupan sehari-hari, baik di dalam Ramadan maupun di luar Ramadan, dengan tetap menjaga lisan kita seperti pada saat berpuasa dan menjaga ibadah-ibadah yang lain di setiap saat, agar kita menjadi orang-orang yang bertakwa. Di dalam bulan Ramadan kita semua semoga mendapatkan rahmat, maghfirah, dan nanti pada menjelang 1 Syawal kita semua menjadi fitri dan insya Allah mendapat ridha Allah dan mendapatkan surganya Allah. Demikian yang bisa saya sampaikan, kurang dan lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.